Oke guys, lanjut lagi Brio. Jadi ini udah banyak banget yang nanyain dari kemarin nge-DM, nge-WA ya kan. Kang, Brio mana? Kang, Brio lanjutin nggak? Jadi kemarin ini sudah selesai pengecetan, terus kepotong libur lebaran. Nah sekarang kita lanjut lagi Brio guys. Jadi per hari ini proses pengecetan sudah selesai 100%. Ini kita lanjut ke proses berikutnya guys. Jadi kolongannya ini nanti kita kasih flinkwood. Kolongan ban depan, belakang, kiri, kanan kita kasih flinkwood semua. Terus untuk di bagian interior ini di catatan nggak ada cleaning interior. Jadi untuk interiornya kita bersihin sekenanya aja guys. Nah ini ya. Ini udah kita copotin kemarin, udah kita bersihin. Cuman karpetnya nggak di laundry karena memang nggak ada permintaan untuk cleaning interior. Ini juga bagian lantainya udah kita kasih kasih peredam. Cuman ini lupa ya kan, ini dikasih peredamnya full apa lantai doang. Nanti kita konfirmasi ulang ke pemilik mobil. Jadi untuk sementara segini dulu ya kan. Kalau misalnya nanti setelah konfirmasi katanya minta dipasang full, ya karpetnya nanti kita buka lagi, kita pasang full peredam sampai atap dan juga pintu sampai ke belakang bagasi itu gitu. Jadi untuk sekarang segitu dulu aja. Ini sekarang kita mau lanjut dulu ngeflinkwood kolongan. Terus ini untuk bumper depan yang kemarin diganti pakai facelift sudah selesai kita cat sewarna body. Terus nanti akan terpasang side skirt dan juga body kit di bagian bumper depannya guys. Body kitnya simple, cuma 2 piece aja kecil di bagian pinggir-pinggir ya kan. Jadi ya pokoknya nanti aja deh kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi sekarang kita flinkwood kolongan dulu, habis itu lanjut mungkin ke kelistrikan dulu. Karena ini kelistrikannya kemarin belum kita sentuh sama sekali. Jadi untuk di bagian kelistrikan ini lumayan banyak. Pasang power window, central lock alarm, ya kan, remote kunci, terus tombol setir. Ya pokoknya banyak banget deh untuk di bagian perkabelan. Karena ini Brio pertama, jadi kita belum bisa ngasih estimasi waktu pekerjaan berapa lama. Jadi untuk di Vios sih biasanya kalau masang kelistrikan full kayak gini ya sekitar 2 harian lah. Ini di Brio nggak tahu ya kan, karena ini baru pertama Brio masuk dan pasang perkabelan hampir lumayan banyak. Nah oke guys, ini untuk kolongan sudah selesai kita flinkwood, hasilnya seperti ini. Liner fendernya belum kita pasang karena klip-klipannya beda sama Vios. Kalau Vios kita stoknya ada lah banyak ya kan. Kalau Brio ternyata nggak beda lagi. Jadi bentuknya itu beda dan bolongannya juga agak sedikit lebih kecil daripada Vios gitu. Oke, ini lanjut lagi pasang dulu perkabelan. Ini kita start dulu dari power window. Nah jadi power window Brio ini kan Brio CPU ya, yang pertama keluar 2012 kalau nggak salah nih mobil. Jadi power window-nya itu cuman di bagian pintu depan kiri kanan doang. Dan untuk di bagian pintu sopir dia nggak bisa ngontrol ke pintu sebelahnya. Jadi kalau mau nurunin kaca sebelahnya tetap dirogoh tombolnya guys. Jadi ya sama kayak engkolan lah. Engkol juga kan kalau kita mau nurunin kaca sebelahnya dirogoh juga, diputar. Kalau ini tinggal mencet gitu. Nah ini pemilik mobil minta untuk dipasang full power window. Jadi di bagian sopirnya ini sama lah kayak power window pada umumnya, bisa ngontrol semua pintu. Jadi kemarin kita udah diskusi sama pemilik mobil, pengennya pemilik mobil ini dipasang OM-nya Brio gitu. Otomatis kan kalau pasang OM Brio, perkabelan juga harus OM, harus bawaan juga ya kan. Karena arus main di power window bawaan Brio itu negatif, sama dengan di Vios. Nah kalau pakai power window universal mainnya arus positif. Jadi nggak bisa nih saklarnya saklar ori, kabelnya kabel universal, nggak bisa karena nyambungin kabelnya PR lah, PR pokoknya. Jadi kemarin setelah kita ngobrol akhirnya diganti pakai power window universal aja. Cuman nanti kita custom, kita coba bikin rapi lah kayak gitu. Terus harganya juga lumayan mahal. Untuk copotan perkabelan doang power window nih di Brio kemarin saya tanya ke copotan itu minta di harga 3 sampai 4 jutaan berikut regulator lah ya kan, belum jasa pasang di sini. Jadi jatuhnya mahal. Jadi akhirnya diputuskan pakai power window universal aja guys gitu. Oke, ini kita skip untuk pemasangan kabel ya kan. Jadi ini kurang lebih di 4 hari berikutnya.
Jadi total pemasangan perkabelan kurang lebih 4 harian, ya kan? Jadi apa aja yang dipasang di Brio ini? Pertama ini kita lihat dulu ya. Untuk kabel-kabelnya sudah kita bikin rapi. Tuh, kita bikin rapi. Walaupun dashboardnya nggak turun, ya kan? Kita usahain serapi mungkin. Nah, ini yang pertama kita pasang adalah penggantian alarm dan remote. Nih, kunci bawaan kan kayak gini. Nah, ini alarmnya kepisah kayak gini, dua piece, kunci dan juga alarm. Nah, untuk di alarm yang baru kita ganti pakai model OM-nya Mobilio. Nih, bentuk OM Mobilio lah. Jadi kunci dan alarmnya nyatu jadi satu. Jadi nggak usah repot-repot bawa 2 piece kayak gitu, ya kan? Nah, ini sudah berfungsi normal, ya kan? Sudah kita tes. Lanjut kita ngetes power window dulu, guys. Nah, untuk power window-nya kita pakai universal. Ini punya Vios Gen 3 nih. Ya kan? Nah, ini bagian pintu kanan sopir. Dia udah punya otomatis. Tuh, otomatis naik turun. Ya kan? Nah, dari sini ke pintu sebelah kiri depan tuh bisa dikontrol dari pintu sopir sekarang. Pintu kiri belakang naik turun udah oke, kanan belakang naik turun sudah oke juga, guys, gitu. Jadi sekarang power window-nya sudah terpasang 4 pintu dan nggak usah dirogoh-rogoh lagi. Terus ini ada penggantian spion. Jadi spionnya diganti pakai spion baru sebundel, diganti pakai model yang sekarang, tahun sekarang. Jadi di bagian spionnya itu ada lampu sennya. Nah, ini dari saklarnya sudah oke, buka tutup sudah oke. Untuk saklarnya ini ditaruh terpisah, ya kan? Karena ini cuma ditambahin kabel untuk motor lipatnya doang. Untuk soket atau saklarnya kita taruh di bawah lubang AC, di depan sopir lah pokoknya. Terus spionnya juga udah auto retract. Nah, ini kita tes dulu ya. Nah, jadi kalau ngunci pakai remote, spionnya langsung tertutup. Untuk cara bukanya, tinggal kita masukin kunci, nih, puter ke ACC, spion langsung kebuka. Nah, oke. Ini udah cakep, udah selesai. Kemudian ini kita sudah selesai juga pasang tombol setir. Nah, jadi ini kan mobil nggak ada tombol setirnya. Pemilik mobil minta dipasang. Ini sudah selesai kita pasang. Head unitnya ini pakai OM-nya punya Mobilio, guys. Gitu. Nih, dia mereknya Kenwood. Ini double din ya, bukan Android. Nah, kemarin agak lumayan susah nih masang tombol setirnya. Karena kita harus nyari arus yang keluar dari head unit, arus untuk nyambung ke tombol setir, kabel tombol setir, ya kan? Karena kalau head unit Android kan udah ada tulisannya tuh untuk nyambung ke untuk nyambung ke tombol setir ini kan ada kayak 1, kayak 2. Nah, kalau dari head unit ini dia nggak muncul, guys, nggak ada tulisannya. Jadi kemarin lumayan lama nih pemasangannya, ya kan? Kalau misalnya di Vios ya bisa setengah jam selesai. Ini kemarin kita seharian kalau nggak salah masang ini. Ya, tapi kalau misalnya ada Brio atau Mobilio masuk ke sini dengan head unit kayak gini, kita nggak usah belajar lagi karena udah tahu jalur kabelnya, gitu. Nah, ini sudah berfungsi normal, volume naik turunnya udah oke, CH plus minusnya udah oke, mode tombol modenya juga sudah jalan. Ini untuk fog lamp juga udah jalan, ya kan? Untuk saklar fog lampnya diganti pakai OM punya Honda. Nah, ini cuma ngetes doang, guys, gitu. Jadi untuk perkabelan, untuk fog lamp udah selesai, ya kan? Jadi untuk di mobil ini sepertinya full untuk perkabelannya. Banyak banget, guys. Oh ya, guys, kemarin juga kita ganti pistol central lock 1 biji. Kita ganti pakai yang 5 kabel untuk nge-trigger tombol yang di saklar pusat power window. Karena ada kunci sama kebukanya tuh.
tombol sentral locknya. Nah terus ini untuk di bagian speedometer, ini pemilik mobil minta untuk bohlamnya diganti putih. Ternyata setelah kita cek ini nggak bisa karena backgroundnya ini orange. Jadi kalau misalnya kita ini apa namanya, kalau kita ganti bohlamnya pakai warna putih, dia bakal tetap nyalanya orange karena ya backgroundnya warna oranye. Beda dengan Vios, ya kan? Kalau Vios dia backgroundnya putih tuh. Jadi kalau kita ganti warna bohlamnya pakai hijau, kuning, merah kayak gitu-gitu ya pasti ngikutin warna bohlam. Ya contohnya kayak gini nih. Nah, ini kan background punya Limo nih, tuh. Nah, belakangnya ini tuh putih, Limo nih. Putih, ya kan? Jadi kalau kita ganti pakai bohlam warna putih, otomatis nyalanya juga pasti warna putih. Kalau diganti pakai bohlam merah, nyalanya pasti merah. Nah kalau di Brio tadi sama dengan di City backgroundnya orange juga guys. Sama di Yaris Bapau juga sama. Backgroundnya kan orange. Nggak bisa diganti itu. Kecuali ganti background bisa tuh diganti bohlam. Gitu. Paling yang bisa kita ganti warna putih di tuas persneling dan juga saklar AC. Cuman belum kita cek juga untuk tipe bohlamnya seperti apa. Jadi kemarin baru selesai ngerjain perkabelan yang lumayan bikin puyeng. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Untuk di bagian setir ini batang setirnya nggak tahu, ini nggak ada catatan ini mau di retrim atau enggak ya kan. Jadi kalau di catatannya nggak ada apa namanya, nggak ada ngebungkus setir atau ngeretrim setir, ya kayaknya sih nggak ada gitu. Oke. Jadi untuk pemasangan perkabelan udah selesai. Ini tinggal kita finishing, tinggal kita rapi-rapiin karena beberapa kabel, terutama yang di power window pintu depan sebelah kanan belum dirapiin. Jadi sekarang saya mau lanjut dulu ngerapiin, habis itu masang-masang lampu dan juga bumper depan. Oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Oke, mantap. Mantap.